Minasan konnichiwa, kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Untuk video kali ini kita akan membahas video yang berjudul melatih. Seperti apa ya video dan percakapannya? Ayo kita simak bersama ya. これはモラティという花です。日本語でジャスミンと言います。いい香りですよ。はい、ジャスミンティーもありますね。飲んだことがありますか？いいえ、ありません。今度飲んでみたいですね。Oke, Minasan, bagaimana dengan video percakapan yang tadi? Menarik kan? Nah, sekarang ayo kita bahas kalimat percakapannya satu persatu ya. Dimulai dari si A yang mengatakan ini adalah bunga yang disebut melati. Kira-kira tadi bahasa Jepangnya bagaimana Minasan? Masih ingat? Ya. Ini bahasa Jepangnya kore, ya. Bunga melati ya murati. Ya. Yang disebut bahasa Jepangnya adalah toyu. Ya. Lalu bunga bahasa Jepangnya adalah hana. Ya, jadi ini adalah bunga yang disebut melati. Bahasa Jepangnya, kore wa murati toyu hana desu. Sekali lagi ya, ini adalah bunga yang disebut melati. Bahasa Jepangnya, kore wa murati toyu hana desu. Lanjut, dalam bahasa Jepang disebut jasmine. Bahasa Jepangnya, bahasa Jepang nihongo. Ya, jasmine ya jasmine. Ya, yang disebut tadi to imas. Jadi dalam bahasa Jepang disebut jasmine, yaitu nihongo de jasmine to imas. Sekali lagi ya, dalam bahasa Jepang disebut jasmine, nihongo de jasmine to imas. Lalu dilanjutkan dengan aromanya harum loh, bahasa Jepangnya. Aromanya harum yaitu ikaori. Ya, jadi aromanya harum loh, bahasa Jepangnya adalah ii kaori desu yo. Sekali lagi ya, aromanya harum loh, bahasa Jepangnya ii kaori desu yo. Lalu dijawab oleh si B ya, dengan ya ada juga teh melati ya. Teh melati bahasa Jepangnya adalah jasmine tea. Ya ada juga teh melati ya. Bahasa Jepangnya adalah hai jasmine tea mo arimasu ne. Sekali lagi ya ada juga teh melati ya, bahasa Jepangnya hai jasmine tea mo arimasu ne. Kemudian B bertanya kepada A ya, apakah pernah minum? Ya, apakah kamu pernah minum? Maksudnya minum di sini adalah minum teh melati ya. Jadi apakah kamu pernah minum teh melati? Gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah nonda koto ga arimasu ka? Sekali lagi, apakah kamu pernah minum? Bahasa Jepangnya nonda koto ga arimasu ka? Ya. Kemudian dijawab oleh A. Ya. Tidak pernah. Bahasa Jepangnya iie arimasen. Kemudian ditambahkan oleh A bahwa si A nanti ingin minum teh melati itu. Gitu ya. Nanti saya ingin coba minum ya. Bahasa Jepangnya adalah nanti kondo. Ya. Lalu ingin coba minum bahasa Jepangnya adalah nonde mitai. Ya. Jadi nanti saya ingin coba minum ya. Bahasa Jepangnya adalah kondo nonde mitai desu ne. Sekali lagi ya. Nanti saya ingin coba minum ya. Bahasa Jepangnya adalah kondo nonde mitai desu ne. Gitu. Oke? Ya. Itu untuk kalimat percakapannya. Nah, kemudian dari kalimat percakapan ini kita bisa pelajari ya untuk menanyakan pernah atau tidak, gitu kan? Pernah nggak sih, gitu ya? Polanya bagaimana? Nah, polanya adalah menggunakan kata kerja ta koto ga arimasu. Artinya pernah, ya. Berarti kalau tidak pernah ya arimasen tinggal diganti aja jadi arimasen. Ya, kata kerja ta koto ga arimasen, tidak pernah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat kata kerja bentuk ta? Minasan masih ingat? Nah, kalau berdasarkan metode Gakushudo, kan kata kerja dibagi menjadi 5 golongan ya. Golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk golongan 1,
Cara mengubah kata kerja golongan 1 menjadi kata kerja bentuk ta, yaitu Gakushudo mempunyai lagu yang bisa membuat kita mudah menghafalkannya ke dalam bentuk ta. Lagunya seperti apa? Ayo kita simak ya. Kiwaita, giwaida, bimi ni wa anda, ichire atta, shiwa shita. Ya, sekali lagi ya. Kiwaita, giwaida, bimi ni wa anda, ichire atta, shiwa shita. Sekarang ayo kita bedah liriknya ya. Nah, lirik pertama ada kiwaita. Ki, maksudnya apa ini? Ya, ki itu adalah kata kerja di golongan 1 yang di tengahnya ada huruf ki. Contohnya ada menulis. Bahasa Jepangnya adalah kaki mas. Nah, bentuk tanya gimana? Ya, masnya dihilangkan. Nah, huruf ki-nya diganti jadi ita. Ya, jadi ka ita. Ya, bentuk ta dari kaki mas adalah kaita. Nah, di barisan ki ada pengecualian minasang, yaitu kata kerja pergi. Nah, pergi bahasa Jepangnya adalah ikimasu. Nah, bentuk taknya adalah itta. Ya, itu tolong ditandain, ya, distabiloin ya. Oke. Nah, kemudian di lirik kedua, giwaida. Ya, gi, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf gi. Contohnya ada berenang. Berenang bahasa Jepangnya adalah oyogimasu. Nah, bentuk taknya masnya dihilangkan, gi-nya diganti jadi ida. Jadinya bentuk ta dari oyogimasu adalah oyoida. Ya. Kemudian lirik ketiga, bimi ni wa anda. Ya. Bi, ya, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf bi. Contohnya bermain. Ya. Bermain bahasa Jepangnya adalah asobimasu. Bentuk taknya masnya dihilangkan, bi-nya diganti jadi enda. Jadi bentuk ta dari asobimasu adalah asonda. Ya. Lalu ni, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ni, yaitu minum. Ya. Minum bahasa Jepangnya adalah nomimasu. Bentuk taknya masih dihilangkan, mi-nya diganti jadi enda. Bentuk ta dari nomimasu jadinya adalah nonda. Ya. Lalu ni, ya, ni kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ni itu cuma satu, yaitu meninggal. Ya, meninggal bahasa Jepangnya adalah shinimasu. Bentuk taknya jadinya masih dihilangkan, ni-nya diganti jadi enda. Ya, jadi bentuk taknya adalah shinda. Oke. Lalu lirik yang keempat, ichiri atta. I, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf i. Contohnya bertemu, aimasu. Nah, bentuk tanya masnya dihilangkan, i-nya diganti jadi atta. Ya, jadi bentuk ta dari aimasu adalah atta. Ya. Lalu ci, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf ci, yaitu menunggu. Ya, menunggu bahasa Jepangnya adalah machimasu. Bentuk taknya masnya dihilangkan, ci-nya diganti jadi atta. Ya, jadi bentuk ta dari machimasu adalah mata. Lalu ri. Ya, ri, di golongan 1 kata kerjanya yang di tengah-tengahnya ada huruf ri. Misalnya ada membuat. Ya. Membuat bahasa Jepangnya adalah tsukurimasu. Bentuk taknya masnya dihilangkan, ri-nya diganti jadi atta. Jadi tsukutta. Ya, dan lirik terakhir ya, shiwa shita. Nah, kata kerja di golongan 1 yang di tengah-tengahnya ada huruf shi, yaitu berbicara. Berbicara bahasa Jepangnya adalah hanashimasu. Nah, bentuk taknya adalah jadi masnya dihilangkan, shi-nya diganti jadi shita. Jadinya hanashita. Gitu ya. Ingat, lagu itu hanya untuk golongan 1 aja. Ya, karena untuk golongan 2, 3, 4, dan 5 itu lebih mudah lagi. Yaitu dengan caranya masa dihilangkan aja, ya, diganti jadi tak. Udah, gitu ya. Contoh untuk golongan 2. Masih ingat dong minasang, untuk golongan 2 kata kerjanya yaitu ada mi, ki, oki, ori, kari. Ya, mimas, melihat. Berarti bentuk taknya tinggal masa dihilangkan. Jadinya mi.
ya. Mengenakan, kimas, ya. Bentuk taknya kita, gitu. Bangun, okimas, bentuk taknya okita. Turun, orimas, bentuk taknya orita. Lalu meminjam, bahasa Jepangnya karimas, bentuk taknya karita. Gitu ya. Untuk golongan 3 ini sama dengan golongan 2, 4, dan 5 ya. Tinggal masih dihilangkan ganti jadi ta. Ya, contohnya makan. Bahasa Jepangnya tabemas. Bentuk taknya masa dihilangkan diganti jadi ta. Gitu ya. Jadinya bentuk taknya adalah tabeta. Ya. Lalu membuka. Membuka bahasa Jepangnya adalah akemas. Bentuk taknya masa dihilangin aja ganti jadi ta. Ya, jadinya aketa. Oke, untuk golongan 4 juga sama. Golongan 4 kan cuma ada satu kata kerja ya, yaitu datang. Bahasa Jepangnya adalah kimas, bentuk taknya kita. Ya. Lalu golongan 5, shimas, ya kan? Nah, jadi bentuk taknya adalah masih dihilangkan, ganti jadi ta. Ya, contohnya belajar, benkyo shimas, bentuk taknya tinggal masih dihilangkan, ganti jadi ta. Benkyo shita. Ya. Lalu bekerja, shigoto shimas, bentuk taknya jadinya shigoto shita. Ya, itu ya. Itu untuk kata kerja bentuk ta. Nah, kalau udah bisa tinggal dimasukin aja ke polanya, yaitu kata kerja ta koto ga arimasu, ya. Contoh seperti yang ada di kalimat percakapannya, yaitu pernah minum. Ya. Minum kan bahasa Jepangnya adalah nomimasu, ya. Nah, bentuk taknya nonda. Jadi pernah minum bahasa Jepangnya adalah nonda koto ga arimasu, gitu ya. Berarti kalau tidak pernah minum ya nonda koto ga arimasen. Kalau mau ditambahkan kata bendanya, misalnya teh melati, ya, saya pernah minum teh melati. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Ya. Yang tadi ya, teh melati bahasa Jepangnya adalah jasmine tea. Ya, jadi saya pernah minum teh melati, bahasa Jepangnya adalah jasmine tea yo nonda koto ga arimasu. Kalau tidak pernah minum teh melati, bahasa Jepangnya jasmine tea yo nonda koto ga arimasen. Gitu ya. Oke, satu lagi contohnya ya. Misalnya saya pernah makan sushi. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Makan kan bahasa Jepangnya adalah tabemas, ya. Jadi pernah makan bahasa Jepangnya tabeta koto ga arimasu. Jadi saya pernah makan sushi, bahasa Jepangnya adalah sushi o tabeta koto ga arimasu. Ya. Kalau tidak pernah, saya tidak pernah makan sushi, bahasa Jepangnya adalah sushi o tabeta koto ga arimasen. Gitu. Bagaimana minasan untuk pola kalimat kata kerja tak koto ga arimasu ini? Saya rasa gampang ya minasan ya. Kita akan kembali ke kaiwanya tadi ya, percakapannya. Nah, seperti biasa kita akan latihan percakapannya, ada 2 part. Part pertama ini saya sebagai A atau yang bertanya, minasan sebagai B atau yang menjawab, gitu ya. Nanti part kedua dibalik ya, saya sebagai B dan minasan sebagai A. Sudah siap minasan? Coba ya. Kore wa murati toyu hana desu. Nihongo de jasmine to iimasu. Ii kaori desu yo. Iie, arimasen. Kondo nonde mitai desu ne. Hai. Kemudian part yang kedua dibalik ya. Minasan sebagai A atau yang bertanya, saya sebagai B atau yang menjawab. Oke. Dicoba ya. Sudah siap? Coba ya. Sebagai A, dozo. Hai, jasmine tea mo arimasu ne. Nonda koto ga arimasu ka? Oke, bagus minasan. Itu ya untuk percakapan kita yang judulnya melatih ya, dengan pola kalimatnya kata kerja ta koto ga arimasu. Bagaimana? Menarik dan gampang kan? Nah, ayo nanti kita akan ketemu lagi di percakapan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke? Sampai di sini dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mata aimashou, jane.